Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kabar kalian dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, jangan lupa juga Bapak ingatkan kembali untuk mematuhi protokol kesehatan ya. Lakukan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan juga membatasi pergerakan ya nak ya. Oke, langsung aja pertemuan kita selanjutnya yaitu masih mengenai ragam gejala sosial dalam masyarakat ya. Kita berlanjut ke step berikutnya yaitu tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Kalau kemarin kita udah bahas mengenai ragam gejala sosial terkait dengan perbedaan sosial ya nak ya, perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan ras, kemudian juga perbedaan suku bangsa. Sekarang kita mendalami terkait dengan sosialisasi dan kepribadian. Balik ke diri kita masing-masing. Nah ya, karena ini kita secara garis besar kita akan mempelajari diri kita dalam masyarakat ya. Oke, baiklah anak-anak, Bapak ucapkan terima kasih sebelumnya untuk kalian yang telah mengikuti PJJ Sosiologi selama ini dengan baik. Bapak sangat respect kepada kalian. Terima kasih banyak ya. Di sela-sela keterbatasan kita dalam belajar, kalian bisa menyempatkan mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Mudah-mudahan hasilnya juga optimal. Dan Bapak juga berpesan untuk kalian yang belum bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya, mudah-mudahan di pertemuan ini bisa diperbaiki lagi ya nak ya, karena kita udah semester 2. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai semua, Bapak ingatkan lagi untuk ya melakukan absensi pada masing-masing pembelajaran, kemudian juga untuk melaksanakan tadarus dan sholat sunnah duha. Baiklah, sebelum kita mulai semua, semoga pelajar kita kali ini diberikan kemudahan, keberkahan. Mari sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tugas yang kemarin sudah Bapak terima ya, hasilnya bagus semuanya. Sebagian masih banyak yang belum mengumpulkan, mohon dilengkapi ya nak ya. Oke, langsung aja. Ya, sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Apa sih yang kalian tahu tentang sosialisasi ya, dan juga pembentukan kepribadian? Sosialisasi dulu deh. Sosialisasi apa? Kalau kalian dengar kata-kata sosialisasi, pasti yang terbesit adalah pemberitahuan ya, penyuluhan ya. Benar nak, sosialisasi itu adalah pemberian pengetahuan ya, tapi dalam aspek sosiologi diartikan sebagai pembelajaran nilai dan juga norma ya. Esensinya sama, setiap ada sosialisasi program dari pemerintah itu pasti ada proses pembelajaran, diberitahukan, kita mempelajari sehingga kita paham. Sama aspek dalam sosiologi juga seperti itu, kita tahu, diperkenalkan nilai dan norma, diberitahukan, kemudian kita pahami dan kita terapkan. Nah itu sosialisasi. Dan juga ada kepribadian. Apa sih kepribadian? Boleh kita artikan sebagai corak atau tanda yang khas. Nah itu apa faktornya, tandanya, munculnya seperti apa? Nah nanti akan kita pelajari. Ya, hakikat sosialisasi. Di sini ada gambar peserta didik atau siswa-siswi SMP ya, ya dia lagi di MOS, masa orientasi siswa. Ini ada peserta baru dan ini ada seniornya, kakak kelasnya. Nih ya. Nah, hakikat sosialisasi bisa kita pahami dari gambar ini. Ketika kalian di MOS, awalnya pastikan mengenal sekolah ya lebih dalam ya, baik dari program sekolah, fasilitas sekolah, guru-guru dan juga teman-teman kalian. Sama di dalam masyarakat juga seperti itu ya. Orientasi siswa adalah kegiatan yang ditujukan untuk mensosialisasikan nilai, aturan dan kebiasaan yang berlaku di sekolah kepada siswa-siswa baru. Ya itu ya. Sebenarnya secara tidak langsung kalian sudah mempelajari sosialisasi ya dari kalian kecil bahkan ya. Tapi ini kita ambil contoh yang dekat sekali dengan kalian ketika masa orientasi. Pasti dikenalkan semua terkait dengan ruang lingkup sekolah baru kalian.
ya. Anggaplah sekolah baru kalian itu adalah sebagai masyarakat. Nah, apa aja yang berlaku di masyarakat, apa aja yang berlaku di sekolah itu, tata tertibnya apa aja di masyarakat, ada nilai norma dan lain sebagainya. Ya, itu ya. Itu sebagai gambaran apa sih sosialisasi. Oke, selanjutnya pengertian sosialisasi. Ya, tadi di muka udah kita bahas sekilas tentang sosialisasi. Nah, ini pengertiannya ya. Merupakan proses penghayatan nilai dan norma sosial ke dalam individu dalam rangka penyesuaian diri sebagai anggota kelompok atau masyarakat. Ya, di sini ada kata-kata penyesuaian diri atau adaptasi. Ya, nilai itu nggak cuma dipelajari tapi juga dihayati. Ya, sehingga masyarakat atau kalian, kita semua, ketika kita mempelajari nilai dan juga norma, kita bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat. Ya. Kemudian proses penghayatan menunjukkan adanya internalisasi nilai dan norma dari luar masuk ke dalam diri. Nilai dari norma inilah yang pada akhirnya mempengaruhi pembentukan kepribadian. Nah, secara sosiologis, dari adanya penghayatan nilai dan norma, penghayatan itu apa ya, internalisasi itu maksudnya kamu udah memahami terus juga kamu terapkan setiap hari. Nah, itu namanya internalisasi, penghayatan ya. Ketika itu udah masuk ke dalam diri kamu terus tertanam gitu ya, tertanam kuat, secara tidak langsung itu dengan sendirinya akan mempengaruhi kepribadian kamu. Ketika kamu bisa menerapkan nilai dan norma yang baik, maka dengan sendirinya kepribadian baik itu pun akan muncul, akan lahir. Nah, tadi kan Bapak bilang kepribadian itu adalah corak. Nah, dari nilai dan norma yang kamu ambil, yang kamu serap, semua yang baik kamu ambil, itu pun kepribadiannya secara tidak langsung akan lahir. Corak kepribadian kamu pun akan menjadi baik. Ya, itu secara sederhananya. Nah, tujuan sosialisasi buat apa sih? Nah, ini kita pahami ya. Pertama yaitu mengetahui nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Jelas ya nak ya, karena sosialisasi itu adalah tadi proses belajar atau proses penghayatan, dihayati nilai dan normanya. Kemudian yang kedua, mengetahui lingkungan sosial budaya atau juga beradaptasi ya dengan masyarakatnya. Kemudian membantu pengendalian sosial. Jelas ya. Dengan adanya kita memahami nilai dan norma, maka secara tidak langsung kita juga membantu pengendalian sosial. Apa sih pengendalian sosial itu? Pengendalian sosial itu adalah jawaban dari penyimpangan sosial. Ketika ada penyimpangan, pasti ada pengendalian sosial. Ya, harus ada yang, ketika ada yang menyimpang, ada yang tidak sesuai, maka harus ada yang dikendalikan. Nah, dengan adanya nilai dan norma, dengan adanya kamu belajar nilai dan norma yang baik, ya. Kemudian juga norma apa aja yang dilarang, yang tidak diperbolehkan, nilai buruk apa aja kamu hindari. Nah, itu secara tidak langsung membantu pengendalian sosial. Kemudian selanjutnya fungsinya atau tujuannya lagi adalah menambah kemampuan berkomunikasi. Jelas ya nak ya. Pernah ada kan istilahnya dia kurang dalam bersosialisasi. Ini anak gak pernah bersosialisasi kali ya, gak gaul kali ya. Nah, bahasa sederhananya emang sosialisasi itu gaul. Nah, ketika kamu bersosialisasi, semakin banyak lingkup kamu bersosialisasi, maka kemampuan komunikasimu akan bertambah dengan sendirinya. Kemudian membantu individu untuk mengetahui identitas dirinya. Jelas ya nak ya. Semakin kita banyak mengenal orang, semakin banyak nilai dan norma yang kita serap ya, itu dengan sendirinya kita akan semakin mengenal diri kita sendiri ya, identitas kita siapa sih gitu. Kemudian memberikan keterampilan yang dibutuhkan individu. Jelas. Kemudian menanamkan nilai dan kepercayaan. Selanjutnya mengajarkan cara introspeksi diri. Oke. Nah, jenis-jenis sosialisasi itu ada dua. Pertama ada primer dan sekunder. Dari asal katanya seharusnya kita sudah bisa menebak ya nak ya. Kita artikan sosialisasi itu adalah proses belajar ya, proses mempelajari nilai dan norma. Gak cuma dipelajari doang sih sebenarnya, tapi juga dihayati. Nah, dari sini kamu akan tahu asal kata primer dan juga sekunder. Kita belajar di tahap primer. Berarti primer itu adalah tahap pertama. Ya. Kemudian
tahap sekunder itu adalah tahap kedua, ya. Tahap lanjutannya. Sosialisasi primer yaitu sosialisasi yang pertama dijalani oleh individu semasa kecil di mana ia menjadi anggota masyarakat. Dalam tahap ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak ke dalam dunia umum dan keluarga yang berperan sebagai agen sosialisasi. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa sosialisasi primer itu adalah tahap belajar anak mempelajari nilai dan norma pada lingkungan keluarga yang pertama, ya. Jadi ini merupakan tahap yang paling menentukan, ya. Anak bisa berkembang dengan baik enggak gitu ya. Ini ditentukan juga oleh sosialisasi primer yaitu pada lingkup keluarga, ya, atau media keluarga. Ya, itu ya sosialisasi primer. Jadi tahap individu pertama kali dia belajar nilai dan norma, tentunya berada di lingkungan keluarga. Selanjutnya ada sosialisasi sekunder, berarti tahap lanjutannya setelah keluarga. Berarti kita dari kecil itu belajar nilai dan norma di mana? Setelah keluarga. Nah itu ya, itu namanya cakupan yang lebih luas lagi atau tahap selanjutnya. Sosialisasi sekunder kan proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Proses sosialisasi pada tahap ini mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme dan juga tanggung jawab sosial. Dalam sosialisasi sekunder ini kita dituntut untuk punya tanggung jawab sosial. Kenapa? Karena nilai dan norma yang kita pahami dan kita terapkan itu sudah mulai banyak kita pegang, jadikan prinsip dan juga kita hayati, sehingga itu sudah bisa jadi patokan atau jadi rem kendali kita, ya. Maka harus punya tanggung jawab sosial. Ya, selanjutnya proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Nah, ada beberapa proses dalam pembentukan sosialisasi kita dalam masyarakat dari kecil sampai besar dan juga pembentukan kepribadian. Pertama ada tahap persiapan atau preparatory stage. Proses ini yang mengungkapkan adalah Lindsley dan juga Beach tahun 2004, ya. Tahap persiapan atau preparatory stage itu dimulai dari ketika kita baru dilahirkan, ya. Ketika kecil kita hanya bisa menangis gitu ya, terus juga menirukan orang tua tapi tidak secara sempurna, dan kita juga belum mengenal diri kita sendiri dan juga orang tua, tapi ini merupakan proses, ya. Kemudian tahap meniru atau play stage. Nah, di tahap meniru ini kita sudah belajar mengenali orang-orang di sekitar kita, ya, keluarga, kakak. Nah itu kita sudah mulai mengenali dalam lingkup keluarga kita. Bahkan karena di tahap meniru kita sudah mulai bisa meniru, ya, menirukan apa yang dicontohkan oleh orang tua kita, ya. Kemudian selanjutnya yaitu tahap siap bertindak. Nah di tahap siap bertindak ini anak-anak sudah mulai mengambil peran dalam masyarakat, ya. Secara bertahap dia sudah mulai mengambil peran. Misalnya ketika kita berada di usia SD gitu ya, sampai kelas 6 kita sudah bisa mengambil peran, pengen dapat bagian gitu ya. Maksudnya ketika dalam bermain kita ingin menjadi penjaga gawang, kita ingin menjadi striker bermain bola gitu ya. Atau misalnya ketika di tahap dalam lingkungan sekolah gitu ya, lingkungan sekolah kita ingin dijadikan misalnya ketua kelas, sekretaris ya, ingin dianggap. Nah itu sudah bisa mengambil peran. Selanjutnya pada tahap yang lebih tinggi lagi yaitu tahap penerimaan norma kolektif atau generalist stage. Nah, di sini kita sudah mulai menguatkan nilai dan norma. Kita sudah mengambil peran di masyarakat. Ya. Kalau tadi mengambil peran dalam lingkup teman sepermainan dan juga lingkup sekolah, sekarang sudah bisa mengambil peran dalam masyarakat. Misalnya keikutsertaan kita dalam Karang Taruna, kemudian juga remaja masjid, atau misalnya di lingkungan kerja kita ingin dapat jabatan, kita ingin dapat peran bekerja sama dengan orang lain. Nah itu sudah masuk tahap penerimaan norma kolektif atau generalist order, generalist stage. Nah ini
Selanjutnya bisa kalian explore lebih dalam lagi ya nak ya, tahap-tahap dari proses sosialisasi ini. Selanjutnya kita mengarah pada media sosialisasi atau apa ya, tempat kita bersosialisasi itu ada di mana aja sih sebenarnya? Ya jelas, yang pertama sosialisasi primer itu berada pada lingkup keluarga. Pada masa awal kehidupan seseorang, agen sosialisasi terdiri dari orang tua dan saudara kandung, ya, ayah, ibu, dan kakak. Misalnya kita punya kakak. Namun dalam masyarakat yang mengenal sistem keluarga luas, ya, kekerabatan secara luas, agen sosialisasi mencakup paman, bibi, kakek, dan juga nenek. Ya, jadi sistem kekerabatan itu ada keluarga inti dan ada keluarga luas. Ya, keluarga inti ya ayah, ibu, dan saudara kandung kita. Sedangkan kalau yang keluarga luas itu ada paman, bibi, dan juga kakek nenek. Selanjutnya media sosialisasi yang kedua yaitu kelompok sebaya atau teman sepermainan, atau dalam istilah sosiologi disebutnya namanya peer group. Setelah kita diajarkan dalam lingkup keluarga, kita mengenal lingkungan yang lebih luas lagi, ya, di masyarakat dan juga teman-teman dengan kita, teman sebaya gitu ya. Kemudian setelah anak dapat berjalan, berbicara, dan bepergian, ia mulai bertemu dan berinteraksi dengan teman sebayanya yang biasanya berasal dari keluarga lain. Nah gitu ya nak ya, biasanya usia-usia kira-kira 5-12 tahun itu masih sangat dekat dengan kelompok sebayanya, ya. Entah main bola, entah dia main petak umpet, tapi sangat jarang sekali ya nak ya di musim-musim sekarang ini, di era-era milenial ini, yang masih kelompok bermainnya itu benar-benar bermain secara interaksional gitu ya, maksudnya secara berhubungan secara dekat gitu ya. Selanjutnya ada media sosialisasi sekolah, ya. Kita punya teman sepermainan, pasti kita juga punya teman sekolah juga, teman sebangku. Nah, di sekolah seorang akan mempelajari hal baru yang tidak diajarkan di dalam keluarga maupun kelompok sepermainannya, ya. Kita nggak cuma diajarkan secara pengalaman aja, tapi juga kita diajarkan secara keilmuan, ya. Nggak cuma keilmuan aja, bahkan sampai karakteristik hingga keagamaan kita. Ya, contohnya seperti di kalangan madrasah ya nak ya, kita nggak cuma belajar keilmuan umum aja, tapi juga keilmuan agama. Nah di sini juga kita mempelajari budaya dan juga seperti yang kita jalani sekarang nih, belajar sosiologi. Ya sebenarnya kita udah ada di masyarakat sosialisasi, tapi kita pelajari lagi teorinya seperti apa. Nah nanti kalau udah paham teorinya, balik lagi kita terapkan di masyarakat. Selanjutnya yaitu ada media massa. Media massa terdiri dari media cetak, ya, atau juga media elektronik seperti radio, televisi, internet, film, kaset, dan juga CD. Media massa merupakan bentuk komunikasi dan rekreasi yang banyak menjangkau orang. Itu ya nak ya, media massa cakupannya sangat luas, namanya juga massa gitu ya. Nah yang terakhir yang paling identik sekali di kalangan milenial, di kalangan masyarakat yang kekinian, yaitu media sosial atau medsos atau sosmed gitu sebutannya lah ya. Media komunikasi daring yang memudahkan setiap orang untuk berinteraksi. Sebagian besar usia remaja khususnya di Indonesia sudah mempunyai akun media sosial dengan berbagai kegunaan, mulai dari interaksi hingga berekspresi. Ya banyak ya nak ya media sosial yang sekarang kita pakai gitu, yang sering pakai. Terutama belakangan ini yaitu kemunculan TikTok ya nak ya. TikTok memang banyak mempengaruhi sosialisasi dan komunikasi kita, bahkan ya nggak cuma sosialisasi komunikasi aja, bahkan ada kecenderungan berpengaruh pada kepribadian kita sebenarnya sosial itu ya, khususnya di TikTok ini ya. Sebenarnya nggak cuma negatif aja nak, banyak yang bilang TikTok negatif, tapi memang pasti suatu fenomena ada sisi positif dan negatifnya. TikTok juga ternyata banyak juga yang sifatnya atau nilainya itu adalah edukatif, nggak cuma popularitas doang atau mencari sensasi doang ya nak ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian kepribadian
apa sih kepribadian itu ya, sering kita dengar ya, kepribadiannya baik, kurang baik ya. Oh, dia kepribadiannya pemarah gitu. Nah, itu memang itu lebih dari cerminan diri kepribadian atau corak diri. Nah, kita pahami ya di sini anak ya. Kepribadian adalah suatu sistem dalam diri individu. Jadi apa ya? Perwujudan diri lah. Ya. Sebagai wujud dari pengorganisasian biologis, psikologis, maaf ini tipe nih, psikologis dan sosiologis dalam dirinya, yang mana sistem tersebut bersifat dinamis. Nah, maksudnya dinamis itu ya bisa berubah-ubah mengikuti keadaan mental. Ya, mental itu psikologis seorang dan bersifat unik dan juga khas. Itu enak ya. Jadi kepribadian itu adalah sifat yang muncul atau corak yang muncul berdasarkan pengorganisasian antara biologis, psikologis atau psikologis dalam diri kita sendiri. Ya. Kepribadian ada yang sifatnya biologis gitu ya, karena faktor biologis, atau juga psikologis, mental, dan juga sosiologis. Nah, itu pengorganisasian ketiga hal ini itu akan memunculkan sifat yang khas dari diri kita. Nah, corak seperti itulah yang disebut namanya kepribadian. Ya. Oke. Contoh sederhananya misalnya kita ambil dari biologis. Ya, kepribadian orang bisa dimunculkan dari biologis seorang ya. Misalnya kepribadiannya dari keturunan keluarganya itu memang dia temperamen. Nah, dari temperamen seperti itu bisa aja biologis ke anaknya juga menularkan, anaknya juga punya kepribadian yang temperamen. Tapi balik lagi anak ya, itu ditentukan oleh faktor psikologis. Apakah dia sedang goyah atau enggak? Ya. Kalau lagi enggak ya aman-aman aja, walaupun ada yang mengganggu dia, sangat memunculkan marahnya dia, tapi dia biasa aja. Tapi kalau psikologisnya lagi lemah, bisa aja dia meledak atau dia temperamen gitu dan lain sebagainya. Nah, itu contoh sederhananya dari faktor biologis kepribadian. Nah, ini kita bahas ya nak ya, faktor-faktor pembentukan kepribadian ada apa aja sih yang menentukan kepribadian kita gitu kan ya. Pertama ada lingkungan fisik. Faktor-faktor pembentuk kepribadian pertama yaitu lingkungan fisik. Jadi lingkungan fisik atau geografis tempat tinggal seorang itu juga dapat mempengaruhi kepribadiannya. Ya, misalnya kepribadian orang-orang yang berada di daerah pesisir. Ya, daerah pesisir seperti kita ketahui panas ya nak ya, tepi pantai panas gitu. Terus juga memang kehidupannya yang keras, kehidupan di laut gitu ya. Nah, itu mempengaruhi pada orang-orang kepribadiannya ya, secara garis besar ya nak ya, rata-rata mereka temperamen, keras ya. Nah, itu faktor dari lingkungan. Berbeda lagi misalnya dia berada pada lingkungan orang-orang yang tinggalnya di daerah dataran tinggi, pasti dia juga ngomongnya santai, kepribadiannya juga lembut gitu ya. Nah, ini mayoritas aja ya, sebagian besar. Kemudian juga warisan biologis. Warisan biologis ini juga sangat membentukkan kepribadian juga ya nak ya. Misalnya juga orang tuanya, gennya orang tuanya misalnya dia pandai, orang tuanya profesor gitu, sering rajin baca gitu ya, intelektual lah ya. Biasanya itu juga mempengaruhi ke anaknya juga ya, terbawa. Nah, itu warisan biologis. Tadi juga contoh kita misalnya kebawa orang tua misalnya kebiasaan atau wataknya itu temperamen, itu juga bisa mempengaruhi ke anaknya. Kemudian juga faktor kebudayaan. Nah, faktor kebudayaan suatu daerah, suatu tempat ini juga mempengaruhi dari kepribadian ya. Misalnya ada kebudayaan yang ada di Jepang ya, etos kerjanya kan tinggi ya nak ya, maksudnya dia profesional dalam kerjanya dan juga kinerjanya itu sangat baik, etos kerja itu, semangat kerjanya bagus. Nah, itu juga mencerminkan kebudayaan orang-orangnya, bahwa orang Jepang itu pantang menyerah gitu ya. Atau misalnya di Indonesia juga ada kebudayaan di daerah itu gotong royong, tolong menolong, ramah. Nah, itu juga membawa kepribadian ke anak-anaknya
ya, atau ke keturunannya sampai yang kita sekarang ya. Sopan santun, salam. Nah, itu memunculkan kepribadian seperti itu ya. Kemudian juga pengalaman kelompok. Pengalaman kelompok ini ketika individu itu berada dalam suatu kelompok yang sering dia apa ya? Sering dia bergabung dengan kelompok tersebut, atau sering dia hidup di tempat kelompok itu. Nah, misalnya kelompok keluarga ya. Ketika di keluarga harmonis ya, berarti kepribadiannya ya kemungkinan ya baik-baik aja gitu, nggak ada masalah. Tapi ini banyak hal ya. Banyak faktor yang bisa mempengaruhinya. Kemudian juga kepribadian juga dibentuk karena adanya pengalaman unik ya. Pengalaman unik setiap orang itu pasti beda-beda. Setiap orang juga punya pengalaman yang tidak pernah dia lupakan. Nah, pengalaman-pengalaman inilah yang nantinya akan membentuk kepribadian seorang ya. Maaf, misalnya dia nggak selalu unik ya, maksudnya hanya dia sendiri yang mengalami, tapi sebenarnya banyak di lingkungan mereka juga banyak. Misalnya dia menemukan pengalaman yang tidak mengenakan, hanya dia sendiri gitu. Misalnya perundungan gitu, atau bully. Nah, ini juga menentukan kepribadiannya. Bisa jadi dia orang yang minder, penakut, bahkan trauma. Nah, inilah ya yang dinamakan pembentukan kepribadian. Itu rata-rata bisa disebabkan karena faktor-faktor ini. Nah, kembali lagi ya nak ya, tapi ini tidak bersifat mutlak, mayoritas gitu ya nak ya. Selanjutnya ya, akhirnya kita telah selesai membahas tentang sosialisasi dan kepribadian. Itu tadi yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, bisa kalian serap dengan baik ya. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian lontarkan melalui kolom komentar ya nak ya. Itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Nanti penugasannya akan menyusul di e-learning. Demikianlah yang bisa kita bahas hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Oh iya, tidak lupa Bapak ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan ya nak ya. Yuk sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.